Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Sinta Rulisia dari Universitas Dian Nusantara dan rekan saya Serla Krisdianisa dari Universitas Negeri Semarang, juga Kak Tami Rosdiana dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan contoh video webinar yang dimana video ini merupakan video tugas ke-8 pada kelas teknik presentasi digital. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kak Tami Rosdiana, SPD, selaku pemateri pada webinar pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Rulip MM, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenannya lah kita dapat berkumpul pada acara di pagi hari ini melalui konferensi video. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Supaya tambah sayang, perkenalkan saya Sinta yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Webinar Nasional 2021 yang berjudul Peran Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring. Acara ini disiarkan langsung di Televisi Nasional Cakrawala dan live pada YouTube channel Cakrawala TV. Acara ini terselenggara karena kerjasama Info Mahasiswa Indonesia, Event Kampus, dan Mading Event. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan membacakan tata cara pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Pertama, peserta dalam webinar ini wajib menggunakan nama asli dengan diikuti nama institusi atau lembaga. Contoh, Putra Slice Universitas Dian Nusantara. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon. Ketiga, para peserta wajib mengaktifkan kamera dengan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Keempat, para peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang kelima, peserta wajib mengikuti acara webinar dan mengisi link presensi yang akan dibagikan di acara terakhir, di sesi acara terakhir. Baik, marilah kita awali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Kak Rizky. Kepada Kak Rizky, disilahkan. Terima kasih kepada Kak Rizky. Doa tidak pernah selesai. Selanjutnya, kami akan mendengarkan laporan dari Ketua Acara. Kepada Kanika, disilahkan. Terima kasih Kanika untuk laporannya. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Ibu Dr. Rulip MM, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rulip MM untuk sambutannya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi dan diskusi. Namun saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh moderator yang luar biasa. Di sini ada Kak Lala Krisdianisa, di mana ia merupakan seorang public speaker yang memiliki antusias tinggi untuk memotivasi seseorang dan diri sendiri. Saat ini, ia sedang menjalani pendidikannya di Stanford University dengan program studi pendidikan ekonomi.
ia juga aktif dalam organisasi dan kegiatan. Seperti ia pernah mengikuti pelatihan public speaking di Bali dan ia juga aktif dalam kegiatan sosial seperti ia pernah menjadi seorang guru ataupun pengajar dalam penitipan anak. Ia juga menjadi guru bahasa Inggris dalam berbagi peduli kasih. Karena keaktifannya, ia juga mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya adalah ia memenangkan beasiswa PPA yang diberikan oleh Ditjen Dikti Republik Indonesia pada tahun 2019. Dan ia juga menjadi pemenang pertama untuk lomba kompetisi public speaking yang diadakan oleh Kemdikbud. Dan yang terakhir, yang gak kalah luar biasa, ia menjadi runner up dari Miss Stanford University. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, saya panggilkan Kak Lala Krisdianisa. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Sinta selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin peserta webinar nasional pada kesempatan kali ini. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit yang ada di luar sana. Perkenalkan, saya Lala Krisdianisa, selaku moderator yang akan membantu diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan menyapa Bapak, Ibu, serta hadirin yang hadir pada webinar di kali ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Ulip MM, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Pelita Abadi. Yang kami hormati Kak Tami Rosdiana, SPD, selaku pemateri. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional, Kak Nike, serta hadirin peserta webinar yang saya kasihi. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini masih marak terjadi di dunia ini, khususnya Indonesia, mengharuskan kita untuk mengubah dan mengganti pola-pola yang ada dalam kehidupan kita. Salah satu dampak yang signifikan yaitu dampak terhadap pola pendidikan. Peserta didik yang biasanya selalu bertemu guru di sekolah saat ini diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau secara online dari rumah masing-masing. Untuk itu diperlukannya peran orang tua dan guru dalam membantu peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih peran orang tua dan guru dalam memaksimalkan pembelajaran secara daring di masa pandemi seperti sekarang ini? Pada kesempatan kali ini, jawaban tersebut akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Kak Tami Rosdiana, melalui pemaparan materi yang berjudul Peran Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Tami Rosdiana. Beliau merupakan co-founder Lentera Bangsa dan pernah menjadi web developer di Ruang Guru pada tahun 2019. Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 1995. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi pada tahun 2017 dan mahasiswa favorit pada tahun 2018 di perguruan tinggi tempat di mana beliau melakukan studinya, yaitu di Universitas Jember. Langsung saja acara selanjutnya, yaitu acara inti yang sudah kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan dibuka sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Kak Tami Rosdiana untuk menyampaikan materinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lala selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat dan mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan kepada seluruh audien yang telah menghadiri webinar mengenai peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring. Baik, apakah saya boleh minta tolong untuk share screen, Kak? Baik, bisa Bu, sebentar ya. Apakah sudah masuk? Sudah. Baik, pada webinar pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran orang tua dan guru dalam pembelajaran daring, khususnya pada masa pandemi. Kira-kira peran apa aja sih yang dimiliki guru dan orang tua? Nah, pada masa pandemi COVID-19 yang menyelimuti wilayah dunia hingga saat ini, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pola pendidikan, khususnya di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak COVID-19 dan hingga pada bulan November, Indonesia masih mencatat angka kematian tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi jumlah penularan yang kian meningkat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, yang diantaranya adalah menerapkan isolasi mandiri, social distancing, hingga adanya pembatasan kegiatan sosial di masyarakat, yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah pada dunia pendidikan, yaitu dengan adanya pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring sendiri itu merupakan metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau yang biasa kita ketahui dengan LMS. Nah, pada pembelajaran daring ini, guru harus menggunakan atau pintar-pintar memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran, serta juga menggunakan media seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, dalam pembelajaran daring ini tentu membutuhkan peran guru dan orang tua. Kira-kira peran apa aja sih yang dimiliki orang tua dalam pembelajaran daring? Nah, peran yang dimiliki orang tua antara lain adalah membuat rencana target belajar anak, yang dimana pada masa pandemi seperti ini, orang tua harus memiliki target belajar anak agar anak mendapatkan nilai yang optimal. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan target belajar. Target belajar ini dapat dicontohkan pada siswa kelas 3 SD, yang dimana siswa kelas 3 harus menghafal perkalian. Pada minggu pertama, orang tua dapat menargetkan siswa untuk menghafal perkalian 1-3. Dan pada minggu berikutnya, anak harus menghafal perkalian 1-5. Dengan adanya target tersebut, anak dapat memiliki tujuan belajar yang baik. Yang kedua adalah menjalankan kebiasaan yang sama dan mengajarkan tanggung jawab. Nah, pada masa pandemi seperti ini, anak harus memiliki kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang baik seperti pada masa pembelajaran normal, yang dimana jika anak sebelumnya bangun harus pukul 5 pagi untuk pergi ke sekolah, maka pada pembelajaran daring, anak juga harus tetap bangun pukul 5 pagi, akan tetapi pada masa pembelajaran daring, anak harus bersiap untuk menerima pembelajaran dari guru secara online. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sabar, yang dimana di sini orang tua berperan sebagai guru di rumah atau sebagai tutor, sehingga orang tua harus sabar dengan kondisi anaknya tersebut. Yang keempat adalah memanfaatkan aplikasi. Nah,
Orang tua harus pintar-pintar memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti menggunakan Brainly, Kuiper, dan lain-lain. Orang tua juga harus menggunakan WhatsApp Group untuk dapat berkomunikasi dengan guru. Yang terakhir adalah mempelajari kekuatan dan kelemahan anak. Orang tua harus mengetahui apa sih kelemahan yang dimiliki anaknya atau kelebihan apa sih yang dimiliki oleh anaknya dalam materi pembelajaran tertentu. Misalkan anak lemah dalam numerasi, maka orang tua harus memberikan latihan-latihan kepada siswa mengenai belajar hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, berikutnya, peran guru pada masa pembelajaran daring juga tidak kalah penting. Peran guru antara lain adalah kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Nah, yang di mana pada pembelajaran tatap muka, biasanya guru hanya menyampaikan materi secara lisan atau dengan menerangkan di papan tulis. Maka pada pembelajaran daring, guru harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi, sehingga siswa tetap dapat menerima materi dengan baik. Guru juga dapat memanfaatkan aplikasi atau media pembelajaran seperti Brainly, Kahoot, Skoratif, dan sebagainya untuk belajar anak atau belajar peserta didik. Nah, yang berikutnya adalah materi pembelajaran yang terencana dan efektif. Nah, di sini peran guru sangat penting dalam memberikan materi pembelajaran atau menyusun metode pembelajaran yang dapat diterapkan dan dapat dipelajari anak dengan mudah. Sehingga dengan adanya pembelajaran yang terencana tersebut, peserta didik dapat mencapai tujuan belajarnya dengan baik atau target yang sudah diterapkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa. Nah, di mana guru bertugas sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator, sehingga untuk menyatukan persepsi siswa dan guru, mereka harus tetap berkomunikasi, yang dimana pada pembelajaran biasanya guru dan siswa dapat berkomunikasi secara langsung. Nah, pada pembelajaran daring ini, guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan media seperti WhatsApp Group, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menguatkan karakter siswa. Yang dimana di sini untuk menguatkan karakter siswa, guru harus menyampaikan kepada siswa agar menjadi pribadi yang tangguh, terutama pada masa pandemi COVID-19. Sehingga siswa perlu diberikan motivasi-motivasi untuk dapat beradaptasi dengan hal-hal baru terkait dengan pencegahan corona, seperti itu. Nah, pasti untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring ini, tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh orang tua, guru, maupun peserta didik. Kira-kira tantangan apa aja sih yang dihadapi dalam pembelajaran daring? Nah, yang pertama adalah tidak semua anak memiliki fasilitas belajar yang sama. Nah, di sini tidak semua anak dapat memiliki fasilitas belajar seperti handphone dan laptop, yang dimana dua perangkat tersebut merupakan media yang sangat penting untuk digunakan dalam pembelajaran daring. Sehingga mereka yang tidak mempunyai handphone ataupun laptop, mereka tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring. Sehingga mereka harus numpang atau bergabung ke teman lainnya untuk dapat belajar. Yang kedua adalah keterbatasan kuota dan jaringan internet. Meskipun peserta didik mempunyai fasilitas belajar,
Akan tetapi kalau mereka tidak mempunyai kuota atau jaringan internet, maka pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan langsung dari orang tua. Nah, di sini dalam pembelajaran daring, orang tua sangat berperan penting untuk proses belajar anak, yang dimana orang tua adalah sebagai pendamping belajar. Kasus ini banyak terjadi di desa-desa yang dimana orang tua hanya fokus untuk bekerja tanpa menghiraukan proses belajar anak di rumah, sehingga banyak anak yang jika mereka kurang memahami materi, mereka akan diam saja karena tidak ada yang ditanyai atau tidak ada yang membimbing mereka belajar di rumah. Atau bahkan mereka juga menyalahgunakan fasilitas belajar seperti handphone untuk bermain game. Oleh karena itu, pengawasan langsung dari orang tua merupakan hal yang sangat penting pada masa pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya saya serahkan kembali kepada kakak moderator. Baik, terima kasih Kak Tami atas pemaparan materinya. Menarik sekali ya, saudara-saudara. Nah, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi nih, atau sesi tanya-jawab. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang nanti kemudian akan saya bacakan kepada Kak Tami. Untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Kak Tami, ini ada pertanyaan dari Kak Rehan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran orang tua dan guru dapat saling berkesinambungan sehingga pembelajaran daring dapat berjalan dengan maksimal? Karena banyak kasus yang lebih membebankan tanggung jawab kepada orang tua. Salah satunya adalah di bangku sekolah dasar, yang dimana orang tua menjadi penanggung jawab utama. Untuk Kak Tami, kami persilahkan untuk dapat menjawab pertanyaannya. Wah, bagus sekali ya pertanyaannya dari Kak Rehan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rehan, yang dimana agar peran guru dan orang tua ini dapat optimal atau maksimal, maka guru dan orang tua dalam pembelajaran harus saling berkoordinasi, serta mereka harus memahami peran masing-masing. Untuk dapat mengoptimalkan hal tersebut, guru dan orang tua harus saling berkoordinasi, yang dimana koordinasi ini dapat dilakukan melalui WhatsApp group ataupun melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di lingkup-lingkup terdekat mereka untuk melakukan komunikasi atau sharing-sharing hambatan ataupun keluh kesah mereka dalam pembelajaran daring, serta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama proses belajar anak dalam masa pandemi seperti ini. Baik. Oke, menarik sekali ya teman-teman pertanyaan yang diberikan oleh Kak Rehan tadi dan yang telah dijawab juga oleh Kak Tami. Semoga menjawab pertanyaannya ya Kak Rehan. Baik, dengan diakhirinya sesi tanya-jawab kali ini, saya akan mencoba menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh Kak Tami mengenai peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia ini yang terdampak pandemi COVID-19. Pandemi ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi bidang-bidang kehidupan, salah satunya yaitu pada bidang pendidikan. Adanya pandemi ini mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyukseskan pembelajaran daring yaitu dengan adanya peran orang tua dan guru dalam proses pembelajaran dari rumah. Peran orang tua dalam pembelajaran daring
Antara lain adalah membuat rencana dan target belajar anak, serta dapat memanfaatkan beragam aplikasi pembelajaran yang ada. Adapun peran guru adalah memberikan materi pembelajaran yang terencana dan efektif sebagai moderator dan penguat karakter peserta didik. Baik para hadirin dan Kak Tami, sebelum menutup sesi diskusi, panitia penyelenggara webinar nasional ini akan memberikan sedikit tanda terima kasih kepada Kak Tami yang sudah mau meluangkan waktunya dan berdiskusi bersama pada webinar kali ini. Untuk panitia, saya persilahkan untuk memberikan penghargaan kepada Kak Tami selaku pemateri pada pagi hari ini. Nah, boleh yuk untuk para hadirin, kita berfoto bersama pemateri kita, Kak Tami, dan hadirin yang memungkinkan untuk membuka kamera, kami persilahkan untuk membuka kameranya. Saya juga meminta bantuan kepada panitia dokumentasi untuk mendokumentasikan sesi berfoto pada pagi hari ini. Silakan panitia dokumentasi. Panitia dokumentasi, bagaimana Pak sudah diambil gambarnya? Oke, mungkin saya bantu untuk foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Kak Tami. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah berakhirnya sesi pemaparan dan tanya jawab kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Tami Rosdiana selaku pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kami, kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar atas partisipasinya dalam webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Lala Krisdi Anissa, selaku moderator pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya kembalikan ke Kak Sinta selaku MC. Baik, terima kasih Kak Lala yang sudah memimpin sesi pemaparan materi dan juga diskusi pada webinar pagi hari ini. Saya ucapkan pula terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, Kak Tami Rosdiana, dengan materi yang luar biasa. Wah, teman-teman, hari ini kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan pengetahuan baru dan jawaban baru bahwa peran guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung serta mengoptimalkan pembelajaran daring serta hasil selama pembelajaran daring ini. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum penutupan acara ini, saya izinkan Kak Rizky untuk memimpin doa penutup. Kepada Kak Rizky, disilahkan. Terima kasih kepada Kak Rizky. Baik teman-teman di sini, jangan meninggalkan room Zoom terlebih dahulu karena sebentar lagi akan dibagikan link presensi yang teman-teman bisa isi sampai dengan pukul 1 siang nanti. Jangan lupa untuk menyertakan bukti keikutsertaan teman-teman di sini dengan mengupload screenshot pada saat teman-teman mengikuti webinar pagi hari ini. Baik, sepertinya panitia sudah kirimkan di room chat, teman-teman bisa langsung isi sekarang juga karena akan kami buka sampai pukul 1 siang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pagi hari ini. Saya ucapkan pula kepada media partner yang ikut mensukseskan acara kami, kepada mahasiswa Indonesia, Event Campus, dan Madi Event. Terima kasih telah mensukseskan acara kami.
Terima kasih juga kepada partnership yaitu Cakrawala Television yang sudah mendukung acara kami ini berlangsung. Dan saya Sinta selaku MC dan perwakilan dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari kami. Dan webinar pagi hari ini saya tutup dengan pantun. Adik Riri bernama Tony, punya paras yang sangat tampan. Saya akhiri sampai di sini. Semangat dan sukses selalu untuk hari-hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Santi Om. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Demikianlah video contoh webinar yang dapat kami presentasikan kepada para penonton semua. Mohon maaf apabila video yang kami sajikan masih banyak kekurangan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. So, thank you and see you.